Setelah Ismail alaihi salam ditinggal wafat oleh ibunya, sudah beranjak dewasa dan menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum Al-Qahtaniyah Al-Yamaniyah yang datang dari negeri Yaman. Tidak lama setelah itu dijenguk oleh sang ayah. Ibrahim sudah sangat lama sekali, sekian tahun meninggalkan sang anak, kemudian datang. Kedatangan Ibrahim sebanyak 4 kali. 2 kali tidak bertemu dengan sang anak, dan 2 kalinya bertemu. Nah, kisah bertemunya atau kunjungan Ibrahim ke kota Makkah ini sebagian disebutkan di dalam Al-Quran, dan sebagian lagi dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi mengkisahkan, datang Ibrahim ke kota Makkah dan mencari mana rumahnya Ismail. Setelah tahu rumahnya, diketuk palang pintu rumah tersebut dan dibuka oleh istrinya. Kemudian sang istri mengatakan, kharaja yabtaghi lana. Ismail sedang keluar cari rezeki buat kita, bekerja, berprofesi, cari nafkah. Fasa'ala an hay'atihim. Kemudian Ibrahim pun menanyakan kepada menantunya, dan menantu nggak tahu kalau ini mertua. Bagaimana keadaan rumah tangga, kehidupan kesehariannya. Fasyakat ilaih. Istri Ismail pun banyak mengeluh. Nahnu fi syarr. Kehidupan kita penuh dengan kesulitan. Wa nahnu fi dhiqin wa syiddah. Kehidupan kita sempit dan penderitaan yang panjang. Mengeluh ini dan itu kepada orang tua yang datang. Setelah mendengar keluhan, namanya seorang ayah iba kepada anaknya, kasihan memiliki wanita yang seperti ini, sehingga memberikan pesan kepada perempuan tersebut, idza jaa zawjuki fa akri alaihi salam. Kalau datang suamimu, berikan salam dariku kepadanya. Wa quli lahu ghayyir udbata babik. Sampaikan kepada dia untuk mengganti palang pintu rumah ini. Ibrahim pun pergi. Ketika datang Ismail ke rumah istrinya pun mengatakan tadi, ja'a syekhun kada wa kada. Ada orang tua renta datang, tanya kepada kamu, aku sampaikan kalau kamu pergi cari nafkah. Kemudian dia bertanya tentang keadaan kita, aku pun sampaikan bahwasanya kita perlu dengan kesusahan, kesempitan, penderitaan yang panjang. Kemudian Ismail mungkin sudah merasa, sambil mengatakan, madza awsaqi, apa yang diwasiatkan orang tua tersebut kepada anti? Kata perempuan itu mengatakan, ghayyir udbata babik. Dia mengucapkan salam kepada engkau dan menyuruh aku untuk mengganti palang pintu ini. Pesan sudah sampai dan faham Ismail. Kemudian Ismail pun mengatakan, zaka abi, itu adalah bapakku, mertuamu. Wa amarani bi an ufariqaki, dan memerintahkan aku untuk meninggalkan anti, fa'alhiqi bi ahlik. Ayo angkat barang, pulang ke rumah bapakmu. Dicerai. Di sini ikhwani afidakumullah, kenapa kok Ibrahim alaihi salam menggunakan bahasa kiasan, palang pintu? Kenapa enggak menggunakan kata-kata yang lain? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika sampai pada hadis ini,
Beliau mengatakan li'anna al-mar'a hifdzul bab wa sawnu ma bidakhiliha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, karena wanita ini merupakan penutup pintu rumah kalau suaminya enggak ada. Karena wanita ini merupakan penutup pintu rumah kalau suaminya enggak ada. Dan menjaga pintu tersebut. Jangan sampai ada orang yang masuk kemudian melecehkan kehormatan atau mengambil harta suaminya. Maka dijaga. Karena wanita menjaga pintu rumah disebut dengan kiasan palang pintu. Maka di sini ikhwani afidakumullah, perbaiki palang-palang pintu antum. Harus diperbaiki palang pintu rumah kita. Dan ini juga merupakan pelajaran, himbauan, peringatan bagi kaum wanita yang suka mengeluh. Berarti palang pintunya jelek, bobrok ataupun keropos. Jadi kalau wanita yang suka mengeluh berarti palang pintunya bobrok, keropos, jelek. Solusinya apa ya Ustaz? Ya ditempel. Diperbaiki sebelum diganti. Atau dibuat jalur alternatif yang lain. Atau dibuat jalur alternatif yang lain. Maka diperbaiki palang pintunya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jabir mengatakan, syahidtu yaumal Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan hari Id bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Fabada'a bis salati qabla al-khutbah bila adzanin wala iqam. Kata Jabir, kita mulai salat sebelum khutbah dan tanpa ada azan, tanpa ada iqamat. Karena salat apa? Salat Id. Setelah selesai salat, faqama muttaki'an ala Bilal, Nabi alaihi salatu wasallam berdiri bersandar kepada Bilal. Bersandar kepada budak, mantan budak Bilal. Fa'amara bitaqwallah, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, wa hatha ala ta'atihi, memberikan semangat kepada mereka untuk bertakwa. Kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasallam selesai dari khutbahnya, famadha hatta ata ala nisa, Nabi alaihi salatu wasallam turun dari khutbah beliau dan mendatangi kerumunan kaum wanita yang juga hadir di salat Id. Fawa'adhahunna wa dzakkarahunna. Nabi alaihi salatu wasallam pun memberikan peringatan kepada mereka, memberikan wajangan, nasihat, petuah, sambil mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna fa innakunna aktsaru khatabi jahannam, keluarkan sedekah karena kalian ini merupakan kayu bakarnya api neraka, bahannya neraka kaum wanita. Fa innakunna aktsaru khatabi jahannam, kalian merupakan kayu bakarnya api neraka. Faqamatil mar'atu min sittatin nisa. Ada seorang perempuan yang bangkit langsung berdiri di antara kerumunan kaum wanita, berani dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kita menjadi bahan bakarnya api neraka? Dalam riwayat yang lain, sufa'a al-khaddain, wanita itu pipinya belang, wanita itu pipinya hitam, berarti nggak pakai hijab, berarti nggak pakai cadar. Nah, kok tahu? Sahabat Jabir dan sahabat Ibnu Abbas. Wanita tersebut berdiri di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dan bertanya, pipinya belang, hitam, berarti nggak pakai cadar. Apa jawabannya ikhwan fillah? Yang pertama, perempuan ini budak, dan budak hukum-hukum
terhadap budak itu enggak sama dengan orang-orang yang merdeka. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kapan diwajibkannya sholat id? Yang pertama, di dalam sejarah Islam, kapan pertama kali sholat id? Dalam sejarah Islam, kapan pertama kali sholat id? Tahun berapa? Saya kasih kisi-kisi. Kapan pertama kali diwajibkannya bulan Ramadan? Tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban diturunkannya kewajiban Ramadan, bulan berikutnya mereka berpuasa karena wajibnya Ramadan, 1 Syawal mereka sholat id. Dan kapan diturunkannya kewajiban hijab? Kapan diturunkannya kewajiban hijab? Yang bisa jawab dapat hadiah, diambil di Pak Asroin. Tahun berapa diturunkan kewajiban hijab? Surat hijab atau ayat hijab? Ayat hijab diturunkan pada tahun keberapa? Pada tahun ke-4 Hijriah. Alhamdulillah nggak ada yang jawab Pak Asroin. Tahun 4 Hijriah. Berarti apa ikhwani hafizakumullah? Nah, ketika perempuan tersebut berdiri tidak menutup wajahnya, itu sebelum turunnya kewajiban apa? Kewajiban hijab. Karena kewajiban hijab datang setelah itu. Nah, faqamatil mar'atu min sittatin nisa, wanita tersebut berdiri di tengah-tengah kerumunan kaum perempuan dengan berani dia mengatakan 5 ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda 2. Li'annakunna tukfirna syakat. Kalian adalah kaum yang banyak sekali mengeluh. Berarti apa? Keluhannya wanita yang tidak pada tempatnya ini merupakan sebab masuknya mereka dan menjadi bahan bakarnya api neraka. Perkaranya enggak mudah. Kemudian yang kedua, wa takfurnal ashir, dan kalian merupakan kaum yang banyak sekali mengkufuri suami. Kalian adalah kaum yang suka mengkufuri suami. Kufur dalam Islam itu 2. Kufur besar, keluar dari agama Islam, dan kufur kecil. Dan perlu diperhatikan, kufur kecil ini lebih berat daripada dosa besar. Insyaallah antum paham. Kufur besar itu keluar dari agama Islam. Kufur kecil ini lebih berat daripada dosa besar. Berarti yang mengkufuri kebaikan suami, ancamannya di dalam Islam keras. Lebih berat daripada dosa besar. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Ra'aitun nara wa aktsaruhan nisa. Aku melihat api neraka ketika Isra wal Mi'raj. Ketika Mi'raj, aku melihat api neraka, fa aktsaruhan nisa. Aku lihat kebanyakan penduduknya, penghuni adalah kaum wanita. Yakfurna, karena mereka adalah kaum yang kufur. Para sahabat malah nyeletuk bertanya, yakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah karena mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi mengatakan tidak. Kebanyakan mereka dalam api neraka. Apakah karena kufurnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi mengatakan tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengkufuri suami dan mereka mengkufuri kebaikan suami. Lau asa'ta ilaiha, kalau kalian berbuat sesuatu saja yang tidak berkenan di hati istri tersebut, ma fa'ala khairan qat, suamiku tidak pernah berbuat apa-apa kebaikan kepadaku. Gara-gara satu saja mungkin yang dipandang gak pas,
yang membuat istrinya mangkel, seolah-olah mengkufuri suami, dan seolah-olah suaminya tidak pernah berbuat kebaikan apapun kepada dia. Di penghuni api neraka. Mungkin minta sesuatu suaminya dari sisi ekonomi nggak sanggup, maka ditolak, ngambul, pulang kampung, bisa ranjang. Atau mungkin karena suaminya nambah menikah, dia sakit hati dan menyebutkan berbagai macam kejelekan-kejelekan suaminya, dan seolah-olah suaminya tidak pernah berbuat kebaikan apapun. Dua sebab ini sebagai poin penting bagi wanita yang nanti jalan akhirnya mereka ke dalam api neraka, kufurnya kepada suami dan banyak mengeluh. Kita kembali kepada kisahnya Ismail. Kemudian setelah Ismail menikah dengan wanita yang kedua, tidak lama berikutnya datang Ibrahim. Untuk kedua kali ini subhanallah gak dapat. Dibuka pintu, mengatakan kharaja yabtaghi lana. Anak atau Ismail keluar mencari rezeki, mencari nafkah. Kemudian Ibrahim pun bertanya bagaimana kehidupannya. Wanita tersebut mengatakan, alhamdulillah bi khair wa sa'ah. Kita cukup, kita nyaman, nikmat, kehidupan yang mudah. Ditanya oleh Ibrahim, ma ta'amukum, apa makanan kalian? Qala lahm, makanan kita daging. Fama syarabukum, apa minuman kalian? Qala alma, air. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Allahumma barik lahuma fil lahmi wal ma. Ya Allah, kasih barakah pada daging mereka dan air mereka. Kemudian Nabi SAW, Nabi Muhammad ketika menceritakan kisah dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, walam yakun lahuma yawma idin hab. Padahal pada hari itu sebiji gantung saja mereka nggak punya. Padahal pada hari itu sebiji gantung saja mereka nggak punya. Nisa. Nah, buktinya ikhwani afillakumullah, orang Arab kebiasaan mereka selalu memuliakan tamu. Kebiasaan Arab mulai zaman dahulu. Ada tamu ketuk rumah, masuk, fadhal. Dikasih apapun yang ada, walaupun sebutir telur. Itu kebiasaan mereka, memuliakan tamu dengan apapun yang mereka miliki. Ibrahim gak masuk ke rumah tersebut. Bukti bahwasanya dalam rumah itu gak ada apa-apa. Tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, qana'a ridha. Kemudian Ibrahim memberikan wasiat kepada perempuan ini, akri alaihi salam, sampaikan kepada suamimu salam dan katakan kepada dia, athbiti utbata babik, kokohkan palang pintu, jaga. Nah, ketika datang Ismail dikasih tahu dan Ismail mengatakan, dzaka abi wa amarani an umsikaki, itu bapakku dan memerintahkan kepada aku untuk melanjutkan dan menjaga kamu. Kemudian ikhwani afillakumullah, setelah itu berjalan beberapa waktu, untuk ketiga kalinya Ibrahim datang ke kota Makkah dan melihat sang anak sedang duduk fi akmahin murtafi'ah, di satu gundukan yang tinggi di bawah naungan pohon, sedang mematahkan atau sedang membuat anak panah. Fi akmahin murtafi'ah, Ismail berdiri di atas atau duduk di atas gundukan yang tinggi di bawah naungan pohon sedang membuat anak panah. Nah, fa jaa ilaihi fayasna'ul walid bil walad kama yasna'ul walad bil walid. Maka Ibrahim pun memeluk sang anak, nah, sebagaimana seorang anak yang rindu kepada bapaknya yang lama tidak bertemu. Setelah itu Ibrahim pun mengatakan kepada Ismail bahwasanya aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah di tempat ini. Wa asyara ila, nah, kemudian Ibrahim mengisyaratkan kepada satu tempat, nah, yang nanti di situ akan dibangun
Ka'bah berarti ikhwani hafizakumullah, di dalam riwayat Imamul Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, setelah lama Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan anaknya, kemudian Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kembali mendatangi kota Makkah. Dan pada kesempatan kali ini, ketika sampai, Ibrahim melihat anaknya yabri nablan tahta dawha. Pada saat itu Ismail sedang memasrah anak panah, memotong di bawah naungan batang pohon, qariban min Zamzam, dekat sekali dengan sumur Zamzam. Ismail sedang memanah anak panah, memasrah di bawah naungan pohon dan di dekat sekali dengan air Zamzam. Nah, berarti sampingnya Ka'bah, karena Zamzam dengan Ka'bah jaraknya cuma 31 meter. Berarti dekat tempat yang akan dijadikan sebagai Ka'bah. Fa sana al-walid bil walad kama yasna'ul walad bil walid. Maka Ibrahim pun memeluk anaknya, dan anaknya melepas kerinduan kepada sang ayah yang sudah lama tidak pernah ketemu. Kemudian Ibrahim menyampaikan misi kedatangannya sambil berkata, innallaha amarani an abniya baitan, innallaha amarani bi amrin. Wahai Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepadaku dengan satu hal. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku dengan suatu perkara. Ismail menjawab, isna' ma amarakallah. Kerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu, dan aku yang akan membantu. Kata Ibrahim, innallaha amarani an abniya baitan hahuna. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada aku untuk membangun rumah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada aku untuk membangun sebuah tempat bangunan di tempat ini. Fa asyara ila akmahin murtafi'atin man haulaha. Nabi Ibrahim mengisyaratkan kepada gundukan yang tinggi dibandingkan tempat yang lain. Mengisyaratkan akan gundukan yang tinggi, sudah nampak gundukan tersebut di antara tempat-tempat yang lain. Dari sini ikhwani hafizakumullah, ahlu sirah mereka berselisih pendapat. Berarti siapa yang meletakkan batu pertama penempatan Ka'bah? Berarti siapa yang meletakkan tanda pertama posisinya Ka'bah? Di sini ahlu sirah mereka berselisih pendapat. Yang pertama mereka mengatakan imaratul malaika. Dan ini adalah riwayatnya Al-Azraqi. Riwayatnya Al-Azraqi mengatakan yang meletakkan tanda Ka'bah adalah para malaikat. Bahkan sebelum diciptakannya manusia. Bahkan sebelum diciptakannya manusia telah meletakkan tanda Ka'bah di tempat tersebut berupa gundukan. Dan sekali lagi, pendapat ini tidak ditopang dengan dalil. Ini yang pertama. Riwayat yang kedua, imaratu Adam alaihi salam. Yang kedua, yang meletakkan tanda tersebut adalah Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi. Tentunya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan tanda Ka'bah tersebut. Dan ini adalah riwayat Imamul Baihaqi. Dan masih dibutuhkan rujukan tentang keabsahan sanad riwayat tersebut. Ini yang kedua. Kemudian riwayat yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, imaratu auladi Adam. Yang memberikan tanda itu anak-anaknya Adam. Yang memberikan tanda akan dibangunnya atau tanda Ka'bah itu adalah anaknya Adam. Dan disebutkan oleh As-Suhaili, yang memberikan tanda adalah Syith. Syith itu merupakan anaknya Adam, memberikan tanda. Dan ini pun juga tidak lepas dari kurangnya dalil. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, imaratu Al-Khalil.
peletakan Ka'bah dari Nabi Ibrahim alaihi salam, dan ini pendapat yang benar. Yang pertama kali membangun Ka'bah enggak ada kecuali Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kita sebutkan saat ini. Oleh sebab itu Ibnu Katsir, ikhwani hafizakumullah, berkata dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir, beliau mengatakan walam yasih khabarun 'anil ma'sum. Tidak ada kabar yang sahih, yang benar dari Nabi alaihi salatu wassalam annal baita kana mabniyan qabla Ibrahim. Enggak ada dalil yang benar bahwasanya Ka'bah ini sudah dibangun atau sudah diletakkan pondasinya sebelum Ibrahim. Enggak ada dalil yang sah. Nah, ini yang keempat. Pembangunan pertama yaitu Ibrahim Al-Khalil. Pembangunan kelima, ikhwani hafizakumullah, antum tahu letak Makkah di mana? Dan letak Ka'bah di sebuah lembah. Di sekelilingnya adalah perbukitan. Jadi kalau sudah datang hujan, ikhwani hafizakumullah, tumpahan air itu jatuh ke bawah. Apalagi kalau hujan deras dan berkesinambungan, terus menerus hujannya, maka Mekah akan diguyur, dibanjiri dengan air. Nah, pada saat itu Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dari bata, maka hancur. Nah, dari sini ikhwani hafizakumullah sudah ada perubahan. Dari bangunannya Ibrahim itu sudah ada perubahan yang nanti akan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, laula anna qaumuki hadithu ahadin bi Islam. Kalau tidak karena umatmu, kaummu, wahai Aisyah, orang-orang Makkah baru saja masuk Islam, maka aku akan bangun Ka'bah ini sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim. Maka sudah terjadi perubahan bangunan. Karena kenapa? Air hujan yang begitu deras menghancurkan Ka'bah. Sehingga pembangunan yang kelima yang disebutkan oleh ahli sirah dibangun oleh Imaratu Al-Amalik wal Jurhum. Pembangunan oleh kabilah Jurhum dan kabilah Amalik. Ya, setelah Nabi Ismail meninggal. Karena orang-orang Jurhum sudah tinggal di sana. Maka orang Jurhum yang membangun. Maka pembangunannya pun sudah berubah. Nah, begitu pula sekian lama pembangunan yang keenam disebutkan oleh ahlu sirah, pembangunannya Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab ini merupakan kakek tertua di antara kakek tertua Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian yang kedelapan, pembangunan Ka'bah pada zamannya Quraisy. Dan pembangunan Ka'bah pada zamannya Quraisy ini Nabi alaihissalatu wassalam ikut membangun, dan umur beliau pada saat itu 35 tahun belum diangkat menjadi Nabi. Dan beliau membantu mengangkat apa? Hajar Aswad. Nah, jadi setiap ada hujan, genangan air datang, hancur kan? Atau keropos sehingga dibutuhkan pembenahan. Nah, ikhwani hafizakumullah, kita kembali kepada hadis Ibrahim. Nah, Allah memerintahkan kepada aku untuk membangun rumah atau bangunan di tempat ini. Nah, fa Ibrahim kana yabni wa Ismail ya'ti bil hijar. Nabi Ibrahim kemudian yang mengontrol, membangun, dan Nabi Ismail yang membawa batanya. Hatta idza irtafa'a al-bina, dan ketika bangunan sudah mulai tinggi, Ismail membawa hajarul maqam. Ismail membawa batu yang besar untuk dijadikan kaki pijakan Ibrahim. Karena nggak mungkin, ini bangunan sudah tinggi. Dibutuhkan apa kalau zaman kita? Tangga. Ini Ismail bawa hajarul maqam. Batu yang besar diletakkan untuk menjadi pijakannya Ibrahim untuk melanjutkan bangunan Ka'bah. Dan ini yang disebut dengan apa? Maqam Ibrahim. Di batu pijakan itu. Nah, Ibrahim naik di atasnya dan menggenapkan bangunan Ka'bah.
Nah, dan keduanya ketika membangun berdoa yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Keduanya berdoa, ya Allah, terimalah pahala dari apa yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Setelah selesai bangunan Ka'bah, ikhwani hafizakumullah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil semua umat manusia agar melaksanakan ibadah apa? Ibadah haji yang diabadikan dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajj. Serukan Ibrahim, perintahkan kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, senantiasa mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Wa adzin fin nasi bil hajj, serukan kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan mereka akan datang kepada engkau pula dengan menggunakan onta yang kurus. Maksudnya mereka akan berjalan kaki dan mereka juga akan mengendarai hewan sebagai kendaraan mereka, kendaraannya orang Arab. Bisa unta, bisa keledai. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan mereka akan datang kepada engkau dari seluruh penjuru-penjuru yang jauh. Maksudnya mereka akan datang kepada engkau dari seluruh penjuru dunia. Dalam Al-Quran disebut. Dalam riwayat yang lain, ikhwani hafizakumullah, kemudian Ibrahim sa'ada Jabal Abi Qubais. Ibrahim pun langsung naik di atas bukit atau gunung Abu Qubais. Gunung di sekitar Ka'bah, perbukitan di kota Makkah. Beliau naik di gunung Abu Qubais dan berteriak memanggil umat manusia sambil mengatakan, inna rabbakum bana lakum baitan fahujju. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membangunkan kepada kalian sebuah rumah, Ka'bah, bangunan, fahujju, maka berangkatlah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan teriakan Ibrahim atau panggilan Ibrahim didengar oleh semua umat manusia yang ada pada saat itu di kota Makkah. Dan serentak mereka menjawab dengan mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, kami memenuhi panggilan. Jadi ikhwani hafizakumullah, ini merupakan syariat Ibrahim dan terus menerus dijalankan sampai datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga dijadikan sebagai rukun Islam Kemudian kita insyaallah akan memasuki kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada kajian yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.